Kalian pasti nggak asing kan dengan kata-kata barusan? Tapi pernah nggak sih kalian kepikiran lebih mendalam tentang adab ini? Nah, jika belum, mari sini aku jelaskan. Let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neva Faranisa dari kelas 1214. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu adab dan pembagiannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita masuk ke pembagian adab, ada baiknya kita tahu apa itu adab. Jadi, adab adalah cara kita menempatkan diri, cara kita menghargai orang lain, dan cara kita menjaga hati dalam setiap hubungan. Oleh karena itu, ulama-ulama selalu bilang bahwa adab datang sebelum ilmu. Karena sebelum kita pintar, kita harus benar dulu sikapnya. Nah, setelah tahu maknanya, sekarang ayo kita bahas gimana adab itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu adab kepada teman sebaya. Adab kepada teman sebaya berarti cara kita memperlakukan orang seusia kita dengan baik, sopan, dan penuh rasa hormat. Ada beberapa sikap dasar yang paling ditekankan. Yang pertama yaitu menjaga lisan. Hindari ucapan yang merendahkan, bergosip, atau menyakiti perasaan. Ucapan baik itu adalah sedekah dan teman yang merasa aman dari lisan kita akan lebih mudah menjadi sahabat yang tulus. Yang kedua yaitu menghargai perbedaan. Meski sebaya, karakter dan kebiasaan setiap orang itu nggak sama. Jadi menghargai cara berpikir mereka menunjukkan kedewasaan. Yang ketiga yaitu menjaga amanah. Jika teman bercerita atau curhat, jangan disebarluaskan, karena jika kepercayaan itu hancur, maka akan susah untuk mendapatkannya kembali. Dan yang keempat yaitu saling tolong-menolong dalam kebaikan. Menemani belajar, mengingatkan sholat, atau mendukung mereka saat down adalah bagian dari membangun persahabatan yang tulus dan bernilai ibadah. Yang kedua yaitu adab kepada orang yang lebih tua. Adab kepada orang yang lebih tua adalah cara kita menunjukkan penghormatan kepada mereka yang usianya lebih tinggi dan pengalamannya lebih luas daripada kita. Dalam Islam, menghormati yang lebih tua itu bagian dari memuliakan ilmu, pengalaman, dan nikmat umur yang Allah berikan kepada seseorang. Sikap ini tidak membuat kita rendah diri, tetapi menunjukkan kedewasaan dan akhlak yang matang. Hal pertama yang perlu dijaga adalah sikap dan nada bicara. Saat bicara dengan orang yang lebih tua, gunakanlah bahasa yang sopan, lembut, dan tidak membentak. Bahkan saat mereka berbeda pendapat dengan kita, tetap utamakan ketenangan dan kesantunan. Yang kedua yaitu mendahulukan mereka dalam hal-hal kecil, seperti mempersilahkan duduk, memberi jalan, atau membantu membawakan barang. Gesti kecil seperti itu mempunyai makna yang besar dalam Islam. Rasulullah mencontohkan bahwa memuliakan orang yang lebih tua adalah tanda penghormatan pada ajaran agama itu sendiri. Yang ketiga yaitu tidak memotong pembicaraan. Dengarkan sampai selesai karena adab mendengar itu sama pentingnya dengan adab ketika kita berbicara. Orang yang lebih tua sering membawa pengalaman hidup yang bisa menjadi pelajaran bagi kita nantinya. Dan yang keempat yaitu bersabar. Kadang pola pikir generasi berbeda jauh dengan kita, tapi tugas kita bukanlah menghakimi. Tugas kita adalah menjaga akhlak, bahkan jika pandangannya tidak selalu cocok dengan pandangan kita. Dan yang kelima yaitu selalu mendoakan kebaikan. Doa diam-diam yang tulus membuat hubungan menjadi lembut dan hati kita menjadi lebih mudah untuk menghormati satu sama lain. Yang ketiga yaitu adab kepada orang yang lebih muda. Adab kepada orang yang lebih muda berarti memperlakukan mereka dengan kasih sayang, rasa tanggung jawab, dan penuh kesabaran. Dalam Islam, orang yang lebih muda dianggap sebagai amanah. Kita bukan hanya dituntut untuk bersikap baik, tetapi juga menjadi teladan yang membuat mereka merasa aman dan dihargai. Sikap pertama yang penting adalah sikap lemah lembut. Jangan bersikap keras atau merendahkan mereka hanya karena mereka lebih muda daripada kita. Cara kita memperlakukan mereka akan membentuk bagaimana mereka memperlakukan orang lain nantinya. Sikap yang kedua yaitu mengajarkan mereka dengan sabar.
Kalau mereka salah, tegur dengan cara yang membuat mereka mengerti, bukan dengan mempermalukan mereka. Dalam Islam, membimbing itu lebih utama daripada menghakimi. Yang ketiga, yaitu menjadi contoh yang baik. Anak yang lebih muda meniru lebih cepat daripada mendengar nasihat. Kalau kita pengen mereka sopan, jujur, atau disiplin, maka kita harus menunjukkan itu dulu dalam tindakan kita. Yang keempat, yaitu menghargai perasaan mereka. Banyak orang yang meremehkan pendapat orang yang lebih muda, padahal mendengarkan mereka adalah bentuk penghormatan yang membuat hubungan jauh lebih baik dan harmonis. Dan yang terakhir, yaitu adab kepada lawan jenis. Adab kepada lawan jenis dalam Islam intinya adalah menjaga kehormatan diri dan orang lain. Bukan berarti menjauh total, tetapi berinteraksi dengan batas yang sehat dan sopan. Tujuan utamanya supaya hubungan tetap bersih dari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah, salah paham, atau perasaan yang tidak perlu. Yang paling dasar adalah menjaga pandangan dan sikap. Ini bukan tentang menunduk seperti robot, melainkan kesadaran untuk tidak memandang dengan niat yang buruk atau berlebihan. Sikap tubuh pun harus dijaga agar tidak terlalu mendekat, tidak menyentuh, dan tidak bercanda yang membuat suasana menjadi ambigu. Yang kedua, yaitu menjaga tutur kata. Bicaralah seperlunya, jelas dan sopan. Hindari nada manja atau flirting yang tidak perlu, karena dalam Islam menekankan kebersihan hati dalam setiap komunikasi. Yang ketiga, yaitu menghindari situasi berduaan yang bisa menimbulkan prasangka buruk. Akan jauh lebih baik berada di tempat yang terbuka, agar interaksi tetap profesional dan aman. Dan yang keempat, yaitu menghormati batasan pribadi. Lawan jenis adalah manusia dengan rasa harga diri dan ruang pribadi yang tetap harus dijaga. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang adab dan pembagiannya dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka adabnya juga harus semakin tinggi. Karena adab adalah tanda bahwa kita sedang belajar untuk menjadi manusia yang utuh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.